Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa saudara di dalam program Sapaan Gembala. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini, dengan rendah hati, kami memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Bapak Ibu Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di rumah masing-masing. Tetapi saya akan membacakan ayat 26 sampai 27. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Bapak Ibu Saudara, pembacaan leksionari kita pada hari ini berfokus pada sosok Yohanes Pembaptis, di mana di sini Yohanes memberikan penjelasan tentang siapa dirinya sebetulnya. Ada orang yang mengira bahwa dirinya Mesias, tapi dia menolak dengan tegas. Dia mengatakan, "Saya bukan Mesias. Sayalah yang mempersiapkan jalan bagi Mesias." Sehingga tidak mungkin Yohanes adalah sang Mesias. Lalu orang kembali bertanya, "Oke, kalau kamu bukan Mesias, lalu apakah kamu adalah Elia?" Dan Yohanes kembali menjawab, "Bukan." Nah saudara, pertanyaan ini wajar, karena kalau kita melihat dalam kitab perjanjian lama, khususnya di Maleaki 4 ayat yang kelima, di sana dikatakan, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu." Nah, sehingga orang berpikir bahwa Nabi Elia itu akan datang lagi. Tapi sebetulnya yang dimaksud di dalam kitab Maleaki ini bukan Nabi Elia secara harafiah, tetapi seorang nabi yang diurapi Roh Kudus yang sama dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Elia. Nah, tapi masih belum puas. Kembali lagi orang bertanya, "Oke, kamu bukan Mesias, kamu bukan Elia. Lalu apakah kamu nabi yang akan datang?" Pertanyaan ini muncul karena orang Yahudi punya kepercayaan bahwa nabi-nabi di masa lampau seperti Yesaya atau Yeremia itu akan datang kembali pada waktu Mesias datang. Dan lagi-lagi Yohanes menjawab, "Bukan." Yohanes menjawab bahwa dia adalah suara yang berseru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Seakan-akan Yohanes ingin mengatakan pada orang-orang yang bertanya kepadanya, "Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini hanyalah suara yang memberitahumu agar kamu siap menyambut kedatangan Sang Mesias, agar kamu siap menyambut kedatangan Sang Raja." Nah, tapi di sini terjadi kebingungan di antara orang-orang Yahudi. Oke, Yohanes bilang bahwa dia bukan Mesias, dia bukan Elia, dia bukan nabi yang akan datang. Tapi kok dia melakukan pembaptisan? Nah, kita melihat jawaban Yohanes di ayat 26 dan 27. "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Nah Bapak Ibu Saudara, di sini Yohanes kembali ingin menunjukkan perbedaan antara baptisan yang dia lakukan dengan apa yang akan dilakukan Sang Mesias. Baptisan Yohanes itu adalah baptisan simbolik, di mana air menjadi lambang penyucian dan pembersihan dosa. Tetapi Sang Mesiaslah yang akan menggenapi makna pembaptisan itu melalui karya keselamatan yang Ia nyatakan. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat kerendahan hati seorang Yohanes Pembaptis.
Dia mengingatkan kita untuk tidak menjadi orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, memilih untuk merendahkan hati dan diri kita, lalu membiarkan setiap bagian dari hidup kita sebagai pengingat akan kemuliaan Allah, itu bukan hal yang mudah secara manusiawi. Tapi inilah jalan hidup yang dipilih oleh Yohanes. Dia memilih untuk dilupakan. Supaya apa? Supaya tidak mencuri kemuliaan Allah. Dan kenapa Yohanes bisa bersikap seperti itu? Karena dia sadar betul bahwa dirinya adalah milik Allah. Sehingga setiap hal yang dia lakukan merupakan bentuk ungkapan syukurnya atas anugerah Allah. Dan setiap pujian yang dia dapatkan, dia kembalikan hanya kepada Allah semata. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Seringkali di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan ataupun bahkan pelayanan, kita bisa saja sibuk mencari penghargaan dan pengakuan dari orang lain. Atau bahkan kita justru menjadikan pengakuan, penghargaan itu sebagai motivasi kita di dalam melakukan sesuatu. Saudara, godaan-godaan seperti ini bisa muncul di dalam keseharian kita. Dan sebetulnya semuanya itu berpusat pada diri kita sendiri. Dan kalau kita melakukan itu, kita hanya sedang mencuri kemuliaan Allah dan mengenakannya seolah-olah kemuliaan itu adalah milik kita dan hak kita. Karena itu marilah kita belajar dari sosok Yohanes Pembaptis. Hidupilah spirit ad maiorem Dei gloriam. Itu adalah sebuah istilah di dalam bahasa Latin yang artinya adalah untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Nah, dengan demikian, semoga Allah dan berkat penyertaan-Nya bisa kita wartakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ini bukan tentang saya, tetapi tentang Dia. Ini bukan tentang pencapaian dan kesuksesan saya, tapi semua tentang kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ajarkanlah kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Dan ajarkanlah kami untuk terus mengingat bahwa setiap hal yang kami miliki, semuanya ini hanyalah berkat dan karena kasih karunia Tuhan. Biarlah hidup kami boleh selalu mewartakan karya kasih-Mu. Biarlah hidup kami boleh selalu memuliakan nama-Mu. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang tidak pernah berpikir sekalipun untuk mencuri kemuliaan-Mu. Meskipun kesempatan itu selalu ada dan selalu diperhadapkan padanya. Tapi dia selalu mengatakan tidak. Biar aku yang semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Biarlah kami boleh menghidupi spirit itu juga di dalam hari lepas hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.